Chelsea baru saja resmi dinobatkan sebagai juara Piala Dunia antar klub 2025. Prestasi ini seolah menegaskan kalau proyek yang dibangun Todd Boehly mulai membuahkan hasil. Boehly seolah membuktikan kalau kecintaannya kepada Chelsea tak kalah besar dari owner sebelumnya, Roman Abramovich. Di awal kedatangannya, Todd Boehly dan kolega sempat diolok, disindir, dan ditertawakan karena pendekatan pengembangan klub yang dinilai tidak jelas. Namun semua orang tampaknya mulai melihat kalau yang dilakukan Boehly selama 3 tahun terakhir tidaklah sia-sia. Starting 11 Moment kali ini akan membahas strategi Todd Boehly mengelola Chelsea yang kini mulai membuahkan hasil meski sempat diolok. Simak selengkapnya. Mei 2022, berita menghebohkan datang dari dunia sepak bola. Chelsea, sebuah klub Inggris yang dikenal punya owner yang sangat loyal, tiba-tiba berganti pemilik. Roman Abramovich yang sebelumnya menjadi pemilik sah klub ini resmi menjual klubnya kepada Todd Boehly, seorang pebisnis Amerika Serikat dengan mahar 4,25 miliar pounds atau sekitar 78,19 triliun rupiah kala itu. Akuisisi Chelsea dari tangan Abramovich ke Boehly tentu membuat fans Chelsea menangis. Bagaimana tidak, 19 tahun sudah Abramovich merawat Chelsea seperti anak sendiri. Ia mendatangkan sejumlah pemain dan pelatih hebat hanya demi melihat Chelsea berprestasi. Uang seolah bukan masalah buat Papa Roman. Yang penting ia bisa melihat Chelsea berdiri di atas podium juara sembari mengangkat piala. Perpisahan antara Chelsea dengan Abramovich sendiri tidak terjadi begitu saja. Abramovich sejatinya tidak punya niat menjual klub kesayangannya. Namun konflik antara Rusia dan Ukraina yang sempat meletus kala itu turut menyeret namanya. Ancaman pembekuan aset dari pemerintah Inggris membuat Abramovich mau tak mau harus menjual aset kesayangannya ini. Sementara itu, banyak fans Chelsea mungkin tidak tahu rekam jejak Todd Boehly. Label owner Amerika yang melekat dalam diri Boehly tampaknya juga menimbulkan kesan menyeramkan buat banyak fans. Alasannya banyak klub sepak bola di luaran sana yang justru rusak di tangan owner-owner asal negeri Paman Sam. Orang-orang Amerika dipandang cuma mau menjadikan klub sebagai alat bisnis. Banyak yang menilai kalau owner-owner Amerika ini tidak peduli pada prestasi. Selagi klub itu menghasilkan cuan, maka prestasi adalah nomor sekian. Itulah stigma yang melekat pada owner-owner Amerika, termasuk Todd Boehly. Ketakutan fans Chelsea pada akhirnya terbukti. Pemecatan Thomas Tuchel pada September 2022 menjadi awal mula Chelsea terjerumus ke era kegelapan. Tuchel dipecat hanya beberapa saat setelah kekalahan The Blues atas Dinamo Zagreb pada laga pembuka Liga Champions musim 2022-2023. Belum reda rasa kehilangan fans akan kepergian Roman Abramovich, mereka kini kembali dipaksa berpisah dengan Tuchel, manajer yang mempersembahkan gelar Liga Champions kedua untuk Chelsea. Sosok penggantinya pun membuat banyak fans keheranan. Chelsea merekrut Graham Potter dari Brighton. Padahal sempat ada rumor bahwa Chelsea akan menunjuk pelatih besar seperti Zinedine Zidane, Joachim Löw hingga Marcelo Bielsa. Manajemen menilai Potter adalah pelatih yang potensial. Namun sekali lagi ketakutan fans Chelsea atas cara main Todd Boehly dan kawan-kawan kembali terbukti. Chelsea merana di bawah Potter. Potter hanya mencatat rata-rata 1,42 poin dari 31 laga menukangi The Blues. Bersamaan dengan rentetan performa buruk, Chelsea terjun bebas keluar dari 10 besar klasemen. Frank Lampard sempat didatangkan kembali untuk menyelamatkan klub, sekaligus mengembalikan kepercayaan fans. Namun, semua itu percuma. Chelsea finish di urutan ke-12 klasemen IPL musim 2022-2023 menjadi catatan yang terburuk sejak akhir era Ken Page.
Seperti yang sudah dibahas, era kegelapan Chelsea tidak serta-merta datang begitu saja. Ada penyebab yang membuat dinasti raksasa yang dibangun Abramovich seolah runtuh tanpa sisa. Kebijakan dan pendekatan Todd Boehly sangat berbeda dari Abramovich. Kalau Abramovich berani berinvestasi pada nama-nama besar, Boehly berani ambil risiko pada nama-nama yang bahkan belum dikenal. Era kegelapan menghampiri Chelsea karena Todd Boehly dan manajemennya terlalu berani ambil resiko. Memecat Tuchel dan menggantikannya dengan Graham Potter adalah permulaannya. Selain penunjukan pelatih, Boehly juga dianggap sembarangan dalam melakukan aktivitas transfer pemain. Jika di era Abramovich, Chelsea rela merogoh kocek demi pemain yang sudah matang, Boehly lain cerita. Ia berani merogoh kocek demi pemain yang punya potensi walaupun potensi itu belum keluar. Alhasil lahirlah pembelian-pembelian mahal yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Musim lalu aktivitas transfer Chelsea sempat dikritik. Banyak yang menilai Chelsea asal rekrut dan membuat skuad makin gemuk. Bayangkan sempat momen di mana Chelsea punya 40 pemain di dalam skuadnya. Bahkan Enzo Maresca pun sempat bingung karena banyaknya opsi dalam skuadnya. Kemudian dalam perekrutan Enzo Maresca, Boehly sekali lagi dipertanyakan. Disebut seakan tak belajar dari kasus Potter, banyak yang mempertanyakan kenapa merekrut pelatih yang kualitasnya baru teruji di kasta kedua. Sementara nama-nama seperti Antonio Conte, Zinedine Zidane, dan Luis Enrique tersedia. Tuntasnya musim 2024-2025 agaknya membuat banyak orang kini paham seperti apa pendekatan pengembangan Chelsea di era Todd Boehly. Proyek yang banyak disebut orang sebagai proyek gaje bagaimanapun telah menghasilkan 2 gelar. Soal untung, Chelsea juga menjadi salah satu klub dengan pendapatan tertinggi di musim ini. Sebagai seorang pebisnis, Todd Boehly melihat pemain, pelatih, dan klub secara keseluruhan adalah tempat berinvestasi. Investasi adalah soal risiko. Maka dari itu, Boehly berani ambil risiko merekrut pemain-pemain muda dengan harga mahal serta pelatih-pelatih yang masih minim pengalaman. Dia tidak melihat bukti, melainkan potensi. Sejumlah rekrutan mahal Boehly kini mulai berkembang. Moises Caicedo dulu banyak dihujat dan dibilang pembelian flop. Sekarang ia menjadi bagian penting lini tengah Chelsea bersama bintang muda mahal lainnya yang juga datang di era Boehly, Enzo Fernandez. Sementara itu di sektor pelatih, Enzo Maresca mungkin bukan pelatih sekaliber Luis Enrique yang pernah memenangkan treble. Tapi saat ini Maresca membuktikan kalau dirinya punya potensi mengarah pada kesuksesan Enrique. 2 gelar di musim perdana bukanlah hal mudah, tapi Maresca berhasil mendapatkannya di Chelsea. Kebijakan transfer Chelsea juga mulai mengarah pada transfer tepat guna. Joao Pedro dan Cole Palmer masuk dalam kategori ini. Keduanya langsung bisa memberikan dampak instan sesaat setelah ditebus masing-masing dari Brighton dan Manchester City. Soal uang, Chelsea jelas untung banyak. Dari Piala Dunia antar klub saja, The Blues memperoleh pemasukan 114,5 juta USD atau sekitar 1,86 triliun rupiah. Angka ini menjadikan Chelsea sebagai salah satu klub dengan pendapatan terbesar musim 2024-2025. Orang bilang bahasa cinta alias love language setiap orang itu berbeda-beda. Dalam kasus owner Chelsea tampaknya juga demikian. Roman Abramovich adalah orang yang sangat mencintai Chelsea. Pun begitu dengan Todd Boehly. Hanya saja rasa cinta mereka dituangkan dalam bentuk berbeda. Seperti kata Enzo Maresca, Cole Palmer, dan Enzo Fernandez, Chelsea saat ini adalah klub yang dibangun dengan visi jangka panjang. Enzo Fernandez bahkan sempat terharu sesaat setelah Chelsea dipastikan juara. Enzo mengingat masa-masa sulit klub yang kini perlahan berubah jadi masa-masa emas. Ketika aku bergabung, aku tahu aku bergabung dengan klub sebesar Chelsea yang sedang dalam masa sulit. Tapi pemilik klub menunjukkan proyek-proyeknya, visi yang ia miliki untuk masa depan, dan kupikir kami mulai melihat hasilnya. Aku sangat senang, kata Enzo Fernandez.
Butuh 2 tahun lamanya buat Chelsea memenangkan gelar pertama di era Roman Abramovich. Sementara di era Todd butuh 3 tahun untuk memenangkan gelar pertama. Tapi untuk jangka panjang, Todd Boehly rasanya punya potensi untuk menjadi owner kesayangan Chelsea berikutnya selepas kepergian Abramovich. Jadi itulah dia pembahasan soal proyek Todd Boehly di Chelsea yang kini mulai memperlihatkan hasilnya. Menurut kalian sendiri gimana football lovers? Apakah proyek Todd Boehly di Chelsea punya potensi samai dinasti 19 tahun Roman Abramovich? Atau ada potensi Todd Boehly akan melampauinya? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update dari channel Starting 11 Moment. Sampai jumpa!